Halo sahabat Nova, saya dengan Dr. Rahmawati, spesialis bedah, subspesialis onkologi konsultan. Saya berpraktek di Rumah Sakit Pondok Indah, dan Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan banyak membahas tentang kesehatan payudara pada wanita. Yuk simak video berikut. Sebetulnya, asimetri pada payudara itu ditemukan pada 25% wanita. Dan itu sebetulnya normal. Biasanya asimetri payudara itu tidak perlu dilakukan koreksi. Terutama apabila ditemukan pada saat usia prepubertas sampai dengan usia 18 tahun. Ya. Nah, apabila setelah usia 18 tahun ditemukan adanya perbedaan ukuran payudara, biasanya kita harus lakukan observasi dulu setiap 6 bulan sampai 1 tahun untuk menilai ukuran payudara. Jadi dinilai ukuran payudaranya baik dari ukuran horizontal, longitudinal, kemudian ukuran putingnya kita evaluasi. Nah, apabila seorang wanita merasa kurang nyaman atau merasa estetiknya terganggu dengan ukuran payudara yang berbeda tersebut, maka bisa dilakukan tindakan korektif dengan pembedahan. Tindakan pembedahan yang dilakukan biasanya dengan mengurangi disebut dengan tindakan reduksi pada payudara, yaitu berupa tindakan mengurangi volume pada payudara tersebut. Sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu ya penyebab-penyebab terdapatnya asimetri pada payudara. Asimetri pada payudara itu bisa disebabkan oleh faktor hormonal. Biasanya pada saat wanita sebelum haid itu payudaranya akan lebih terasa kencang, membesar, dan kadang karena ada satu sisi volume payudara yang lebih besar dengan pada saat wanita itu mengalami haid, volume payudaranya akan lebih membesar. Yang kedua, faktor genetik. Ada juga suatu artikel mengatakan ibu dengan riwayat asimetri payudara atau nenek dari garis ibu menderita asimetri payudara, keturunannya anak atau cucunya juga nanti akan menderita asimetri pada payudara. Yang ketiga, penyebab lainnya adalah karena infeksi tadi. Ya, kita jelaskan, jadi bisa karena infeksi payudara bisa besar sebelah. Kondisi tidak normal untuk asimetri payudara, satu penelitian pada tahun 2015 mengatakan apabila terdapat perbedaan ukuran payudara lebih dari 20%, itu berisiko untuk terkena kanker payudara. Jadi kita harus berhati-hati, tapi penelitian ini sebetulnya masih membutuhkan sampel yang lebih banyak untuk membuktikan kebenarannya. Kemudian, penelitian selanjutnya mengatakan wanita dengan asimetri payudara sebesar 12% itu akan lebih berisiko untuk terkena kanker payudara. Untuk mengatasi asimetri payudara sendiri, sebetulnya kalau sudah terdeteksi, segera periksakan ke dokter. Nah, tadi yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa apabila ditemukan pada usia di atas 18 tahun, kenapa usia 18 tahun? Karena 18 tahun itu adalah saat di mana payudara berhenti bertumbuh. Jadi sebetulnya sampai usia 18 tahun apabila terjadi asimetri payudara itu sebetulnya masih harus kita observasi sampai usia 18 tahun karena dia bisa pada hasil akhirnya dia akan bisa sama, tidak terjadi asimetri. Nah, apabila setelah 18 tahun masih terjadi asimetri payudara, maka bisa dilakukan tindakan korektif dengan pembedahan tadi, yaitu tindakan reduksi payudara pada payudara yang ukurannya lebih besar.
Untuk mengetahui bahwa kita memiliki payudara yang tidak simetris, sebetulnya kalau masih ringan itu kita sulit untuk mendeteksinya. Dan sebetulnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena tidak memerlukan terapi. Namun apabila misalnya saya katakan tadi pada pemeriksaan kita melakukan sadari secara rutin, itu bisa kita temukan, bisa kita lihat, kita bandingkan kedua payudara kita. Dan bisa juga kita minta tolong misalnya pada dengan orang sekitar kita, misalnya ibu kita atau misalnya suami kita, dengan memperhatikan bentuk dan ukuran payudara kita. Tidak ada metode khusus untuk melakukan pemeriksaan ukuran payudara. Oke, untuk perbedaan ukuran pada payudara sebetulnya bukan merupakan masalah medis yang serius. Tetapi memang yang harus kita perhatikan apabila sudah ada tanda-tanda risiko ke arah kanker. Nah, makanya itulah yang kita perlukan untuk tetap deteksi dini.